Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi sama aku Liana Dwi Muhammad. Yang baru masuk ke channel aku ucapin selamat datang dan jangan lupa subscribe. Jadi video-video aku itu kebanyakan membahas tentang info-info tentang Singapura, tentang biaya hidup di Singapura dan lain sebagainya. Dan gimana kehidupan tentang seorang istri di Singapura kayak gitu. Kali ini aku mau ngebahas tentang biaya sekolah anak TK di Singapura. Jadi buat kalian yang pasangannya kerja di Singapura dan sudah mempunyai anak dan mau masuk sekolah, pasti kalian mulai dilema ya. Maksudnya apakah mau ikut sama suami biar nggak LDRan atau ya udah deh sekolah di Indonesia aja. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang biaya sekolah di sini, apalagi khusus anak TK ya, karena anak aku baru mau masuk TK. Nih anak aku baru mau masuk TK di sini tuh Kewan, dan perlu kalian ketahui di sini tuh masuk sekolahnya itu mulai pelajarannya di bulan Januari. Kalau di Indonesia kan mulainya itu di Juni ya. Nah kalau di sini tuh Januari teman-teman. Jadi disarankan kalau planning mau sekolah di sini itu 6 bulan sebelumnya kita udah harus apply gitu. Nah di sini juga ada dua ya teman-teman, ada yang swasta dan juga ada yang dari pemerintah atau kita sebutnya PAP. Nah tapi di sini yang dari pemerintah juga udah bagus gitu. Jadi teman-teman bisa pilih yang PAP aja. Nah untuk ini sesuai experience aku kemarin ya. Jadi planning aku tuh kan ya udah deh anak aku sekolah di sini gitu. Jadi jadi dari mulai Agustus tuh kita udah pindahan dari Bandung ke sini, udah mulai apply sekolah di sini kayak gimana. Dan dari kemarin tuh Agustus, September, Oktober, dari Oktober gitu udah mulai ada informasi dari sekolahan. Nah ini juga penting ya teman-teman. Jadi kalian harus pilih dulu, misalkan kalian tempat tinggalnya di mana, kalian pilih sekolah yang deket dari sekolahan. Karena di sini juga berlaku zonasi juga gitu. Jadi teman-teman juga harus lihat-lihat dulu sekolah yang paling dekat di tempat kalian tinggalnya itu. Nah di sini tuh aku mau kasih tahu biaya-biayanya yang memang khusus foreigner, yang nggak ada sama sekali bantuan dari pemerintah dan ada bantuan gitu. Nah di sini tuh kindergarten 1 atau kita sebut K1 itu untuk foreigner atau untuk warga asing itu uang masuknya itu sekitar 3.500.000 dan buat material package per semesternya itu 1 juta. Dan kalau misalkan untuk Singapore citizen itu 162 dolar atau sekitar 1.600.000-an, 1.650.000. Terus permanent resident 2.600.000 gitu. Nah jadi teman-teman harus apply juga nih kalau misalkan teman-teman mau sekolahin anak di sini. Biasanya kalau untuk pekerja Indonesia yang di sini sekitar udah 2 tahun lebih. Nah biar agak murah, jadi teman-teman itu dari pekerjaan pasangannya bisa apply buat long term pass atau misalkan permanent resident, tapi itu memang agak lama ya prosesnya gitu. Jadi teman-teman harus apply dulu cara mana yang lebih murah buat biar apply sekolah anaknya tuh bisa lebih murah gitu, kayak gitu. Nah permanent resident itu sekitar 2.600.000-an, itu buat biaya masuknya aja. Terus untuk khusus buat Singapore citizen itu kita bisa pakai baby bonus anak. Jadi biasanya
kita cuman dikenai biaya sekitar $3 atau $10 untuk per bulannya, kayak gitu kan. Lumayan kan, udah jauh banget bedanya. Nah, jadi kenapa juga kemarin aku pilih ya udah deh sekolah di sini, karena kalau di sini citizen itu dapat bantuan dari pemerintah gitu. Jadi sekolahnya bisa murah banget gitu dibanding di Indonesia, karena di sini sekolah biasanya udah kayak standar internasional di Bandung. Karena kemarin aku sempet tanya-tanya juga international school di Bandung dan lumayan mahal ya, kayak gitu. Jadi ya why not, maksudnya kalau kita bisa pilih bisa sekolah di mana yang lebih baik dan lebih murah, ya kenapa enggak gitu. Maksudnya aku juga enggak menjudge sekolah negeri di Indonesia itu kurang baik ya, tapi maksudnya kan anak aku punya pilihan apakah mau sekolah di sini atau di sana, di Bandung atau di Singapura gitu. Dan maksudnya itu biar mempermudah ke depannya, misalkan nanti SD atau SMP dia mau sekolah di sini, pindah di sini, biar lebih gampang aja kayak gitu. Karena di sini tuh memang wajib, apalagi kalau anak SD itu wajib harus udah bisa English otomatis. Kalau sekolah di Bandung itu harus yang international school biar sekalian sama Englishnya buat sehari-hari kayak gitu. Nah terus ini tuh untuk per bulan ya. Nah terus biaya lainnya juga yang pasti ya seragam, tapi seragam terhitung murah ya teman-teman. Di sini tuh satu style itu cuma $20. Jadi teman-teman juga bisa beli atasannya doang atau bawahannya. Itu tuh cuma $10 per piece-nya. Jadi kalau satu style itu $20 kayak gitu. Itu tuh awet ya, maksudnya ya kita ambil size yang agak gede aja biar awet ke anaknya kayak gitu. Nah ini tuh emang belum sama kegiatan yang lain-lain ya teman-teman. Ini ada rok, terus ada pilihan juga pakai celana. Nah ini belakangnya. Oke, let's go. Yang penting itu perizinannya dulu biar nanti pas masuk sekolahnya itu bisa dapat bantuan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada masalah keuangan ya, maksudnya ya nggak apa-apa ambil yang foreigner juga, karena yang aku tahu harga segitu tuh udah hampir sama biaya sekolah di international school di Indonesia gitu, bahkan ada yang lebih mahal lagi kayak gitu. Ya mudah-mudahan, aku juga berharap sih sistem pembayaran sekolah di Indonesia bisa lebih murah lagi dan ditingkatkan lagi mutu pelajarannya ya, apalagi untuk planning anak-anaknya itu bisa sekolah di luar negara kayak gitu. Tapi aku lihat sistem pendidikan di Indonesia saat ini juga udah mulai lebih baik ya dibandingkan waktu zaman aku dulu tahun 90-an, 96 tahun 96 sama sekarang tuh udah jauh lebih baik lah gitu, udah banyak perubahan banget yang aku lihat. Nah terus di sini tuh kalian bisa pilih ya yang setengah hari half day atau yang childcare kalau untuk anak TK gitu. Jadi kalau yang half day itu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kalau yang childcare itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Jadi di sini tuh pemerintahnya support banget buat orang tuanya tetap dua-duanya bekerja ya, ibu bapaknya bekerja. Jadi ada program childcare itu dan tetap pembayarannya itu nggak jauh beda sama yang half day biasanya kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya teman-teman pikirin dulu itu sih perizinannya dan matengin dulu planningnya apakah lebih baik di Indonesia aja atau di sini ikut suami, karena ya pasti agak berat ya, apalagi buat teman-teman yang LDR gitu, pasti pengennya ya bareng-bareng gitu. Dan ini juga nggak berlaku di Singapura aja ya, maksudnya mungkin untuk harga biayanya di Singapura segitu, tapi untuk bantuan dari pemerintah biasanya negara-negara lain yang sudah maju biasanya
hampir sama gitu. Jadi misalkan ada suami teman-teman yang kerjanya di Europe atau di Arab atau di mana, biasanya itu hampir sama, tapi aku kurang tahu juga ya. Itu sih pengetahuan yang setahu aku selama ini aja gitu. Mungkin teman-teman yang punya experience juga yang suaminya kerja di luar negara kayak gimana, boleh komen juga nih biar teman-teman yang lain bisa baca gitu. Oke, terima kasih teman-teman, itu aja sih, segitu aja. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, komen, dan share, dan tonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.